Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Yati. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Daud bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mendengar kisah Nabi Daud yang pertama. Sekarang Ustazah akan lanjutkan kisahnya ya. Bagaimana ceritanya? Kita dengar sama-sama. Setelah Talut dipilih menjadi raja, maka Talut pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berperang melawan Jalut, baik yang muda maupun yang tua, kecuali anak-anak. Mendengar berita tersebut, Daud kecil pun tiba-tiba mendatangi prajurit dan berkata, "Wahai prajurit, bolehkah aku ikut berperang bersama kalian?" "Hahaha, kamu tidak perlu ikut Daud, karena kamu masih kecil sekali." "Tapi aku kuat, aku bisa melawan mereka dengan ketapel aku." "Hahaha, kamu tidak akan bisa melawannya, apalagi kamu hanyalah seorang anak kecil." "Tapi aku tetap semangat, aku ingin melawan mereka, aku ingin berperang bersama kalian." "Baiklah kalau kamu maksa, besok kamu boleh ikut berperang bersama kami." "Terima kasih prajurit, hore hore." Esokan harinya, Daud kecil pun pergi berperang bersama tentara-tentara Talut. Nah, sebelum berangkat, Raja Talut memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar mengikuti semua arahan dan perintah dari Raja Talut, dan mereka tidak boleh melakukan apapun kecuali tanpa perintah Raja Talut. Nah, dalam perjalanan ternyata para tentara ini merasa kehausan. Tiba-tiba ada sebuah sungai, dan Raja Talut pun memerintahkan agar mereka hanya meminum sebagian air saja. Namun ternyata ada tentara-tentaranya yang tidak mau mengikuti perintah Raja Talut. Mereka bukan hanya minum sekedarnya saja, tetapi mereka malah mandi dan minum dengan sepuasnya, sehingga melenakan mereka. Dari sekian ribu tentara Raja Talut, terakhir hanya ada beberapa ratus saja yang ikut berperang melawan Raja Jalut. Dalam perjalanan melawan Raja Jalut, mereka melewati sebuah lembah dan juga lorong-lorong gunung. Nah, ketika mereka berada dalam lorong gunung, tiba-tiba Daud kecil mendengar suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Suara seperti ini, teman-teman. "Wahai Daud, bawalah aku." Si Daud kecil kebingungan. Kok ada yang memanggil dia? Dia melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada dia menemukan orang. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, teman-teman. "Wahai Daud, bawalah aku." Daud terus berjalan dan tidak memperdulikan suara tersebut. Namun suara tersebut semakin kuat. "Wahai Daud, bawalah aku. Wahai Daud, bawa." Akhirnya Daud kecil pun mengetahui bahwasannya suara tersebut berasal dari batu-batu kerikil kecil, dan akhirnya Daud kecil pun mengambil batu kerikil tersebut. Nah, begitu mereka sampai di hadapan tentara Raja Jalut, betapa kagetnya tentara-tentara Talut. Nyali mereka langsung ciut melihat betapa besarnya Raja Jalut yang seperti raksasa, dan juga begitu banyaknya tentara-tentara Raja Jalut. Namun Raja Talut tidak putus asa. Dia tetap menyemangati tentara-tentaranya agar tetap semangat dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan membantu mereka. Nah, minggu depan Ustazah akan lanjutkan kisahnya, yaitu Daud kecil melawan Raja Jalut. Kira-kira bisa nggak ya Daud kecil menaklukkan Raja Jalut yang zolim? Nah, kita lanjut kisahnya minggu depan ya teman-teman. Hari ini tugas teman-teman adalah untuk adik PK dan TKA mendengar
kisah Nabi Daud alaihissalam bagian kedua. Dan untuk kakak-kakak dan abang-abang TKB, tugasnya adalah menceritakan kembali kisah Nabi Daud bagian kedua yang sudah Ustazah ceritakan tadi. Ustazah tunggu ya tugas dari teman-teman semuanya dalam bentuk video dan kirimkan ke grup WA masing-masing. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Dadah.